Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Basuki. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan perintah yang ada di MySQL. Ya, perintahnya yaitu select data, close aware, join, order by, group by, dan having. Oke, baiklah, kita akan masuk ke sistem dulu. Lalu kita konekkan di skema HR. Passwordnya. Lalu kita akan menampilkan tabel yang ada di skema HR menggunakan perintah select. Nah, ini tabel yang ada di user tabel ya, yang ada di skema HR. Baiklah, di sini saya akan membuat perintah select untuk menampilkan data yang ada di sebuah tabel. Saya akan mencontohkan menampilkan data dari tabel jobs, yaitu perintahnya select bintang from jobs. Nah, ini data yang ditampilkan dari tabel jobs. Selanjutnya, select ini bisa digunakan untuk menampilkan beberapa kolom. Dan saya akan mencontohkan menampilkan kolom job ID yang ada di tabel jobs. Nah, di sini akan hanya ditampilkan kolom dengan nama job ID saja. Baiklah, perintah yang kedua yaitu perintah where. Perintah where digunakan untuk memfilter atau menampilkan data lebih spesifik dari perintah select. Baiklah, di sini saya akan menampilkan data job title yaitu programmer. Di sini kita akan membuat perintahnya select table from jobs. Lalu kita buat where kolom mana yang akan kita tampilkan, yaitu kolom job title dan data mana yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan mencontohkan datanya yang berisi programmer. Lalu kita tulis di sini programmer. Nah, di sini akan tampil tabel dengan lebih spesifik, yaitu job title dan berisi data programmer. Perintah selanjutnya yaitu join. Join itu digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel. Perintah join ini terbagi 3. Yang pertama inner join, left join, dan right join. Oke, yang pertama yaitu inner join. Saya akan mencontohkan tabel pertama countries dan tabel kedua region ini akan saya gabungkan. Yang pertama kita akan melihat isi data dari tabel countries. Nah, ini data yang ada di countries. Lalu data tabel yang kedua yaitu tabel region. Nah, ini data yang ada di dalam tabel region. Selanjutnya saya akan menggabungkan tabel countries ini dengan tabel region ini dengan cara select table from dari tabel pertama. Tabel pertama yaitu countries
Lalu kita gabungkan dengan menggunakan inner join ke tabel regions. Lalu kita gabungkan beberapa kolom. Saya contohkan yaitu kolom tabel countries, tabel pertama, dengan kolom region ID, digabungkan dengan tabel regions dengan kolom region ID. Nah, ini hasil gabungan antara tabel countries dan region. Nah, di sini ada CO, datanya NL, country name Netherlands, dan region namanya Eropa. Nih, tabel regions ini sudah berada di tabel countries. Contohnya data Eropa sudah masuk di data country, dan region ID-nya sudah menjadi 2 karena region ID di countries dan region ID di data region ini ada 2, akan ditampilkan secara bersamaan. Perintah join yang kedua yaitu left join. Left join itu konsepnya sama untuk menggabungkan beberapa tabel, tapi konsepnya left join itu tabel pertama atau kiri akan menjadi master dan tabel kanan akan mengikuti tabel yang sebelah kiri. Jika tabel kanan tidak memiliki data, maka akan bernilai 0. Sebagai contoh, saya akan menggabungkan job history ini dengan jobs. Job history ini akan menjadi master. Yang pertama, kita akan melihat data yang ada di tabel job history. Nah, ini data yang ada di tabel job history. Selanjutnya kita akan melihat data yang ada di dalam tabel jobs. Nah, ini data yang ada di dalam tabel job. Selanjutnya saya akan membuat tabel pertama ini atau job history ini menjadi master, yaitu dengan perintah select tabel dari data job history left join jobs on tabel pertama job history kolomnya yaitu yang sama tuh job ID akan kita gabungkan dengan tabel kedua yaitu jobs dengan nama kolom job ID juga. Nah, tabel yang pertama job history dan tabel kedua jobs ini sudah gabung dan ini tampilannya. Di sini tidak ada nilai 0 karena sudah terisi semua datanya ya, tidak ada yang tidak terisi. Nah, perintah join yang terakhir yaitu right join. Itu sama aja, sama kayak left join, cuman beda tabel yang kedua atau tabel sebelah kanan akan menjadi master. Nah, tabel yang pertama itu akan mengisi data yang ada di tabel kedua. Jika nilainya tidak ada, maka akan menampilkan data 0. Kita akan buat perintah ini, select tabel from job history, tabel pertama, lalu kita buat right join jobs.
Nah, jobs ini akan menjadi master. Lalu kita buat on tabel pertama job history. Nama kolomnya kita buat job ID. Lalu kita gabungkan ke tabel kedua, yaitu jobs. Kita buat job ID. Nah, tabelnya sudah ditampilkan. Nah, dan ini hasilnya. Nah, tidak ada nilai nol juga ya, karena sudah terisi semua datanya. Perintah selanjutnya yaitu order by. Perintah order by itu digunakan untuk mengurutkan data. Contohnya kalau angka dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Kalau huruf tuh dari A sampai Z, atau sebaliknya dari Z ke A. Nah, sebagai contoh saya akan mengurutkan data yang ada di tabel region. Yang pertama kita akan masuk ke data tabel region. Nah, ini data yang ada di tabel region. Selanjutnya saya akan mencontohkan mengurutkan nama-nama region ini ya. Kan ini acak. Saya akan membuat data tersebut menjadi berurut, yaitu dengan perintah select table from region. Lalu kita buat perintah order by, mengurutkan. Apa yang akan kita urutkan yaitu region name, cascading itu mengurutkan dari yang abjad. Ini karena A huruf, dia akan mengurutkan dari abjad A sampai Z. Kita membuat cascading, kita singkat aja menjadi ASC. Nah, data yang ada di nama kolom region ini akan berurutan ya, itu menjadi dari huruf A, terus E, baru middle. Selanjutnya perintah yang kedua yaitu cascading, mengurutkan dari yang besar ke kecil atau dari huruf Z ke A. Itu sama aja perintahnya, select table from regions, tabelnya. Lalu kita menggunakan order by, nama kolom region name, lalu cascading untuk mengurutkan dari yang besar, karena ini huruf dari Z atau yang paling bawah ke paling atas, ESC. Nah, ini data regionnya diurutkan dari M middle, Eropa, Asia, dan Amerika. Perintah selanjutnya yaitu perintah group by. Group by itu digunakan untuk mengelompokkan data yang diikuti dengan perintah. Di sini saya akan nanti mencontohkan perintah count dan where. Di sini saya akan mencontohkan pertama yaitu untuk mengelompokkan data yang ada di tabel job history. Yang pertama kita akan menampilkan data yang ada di job history dulu. Nah, ini data yang ada di tabel job history. Selanjutnya saya akan mengelompokkan data yang ada di job history ini. Saya akan mencontohkan kolom job ID ini, isinya akan saya kelompokkan. Karena di sini ada kayak IC akun, ini ada dua, nih IC akun dan IC akun. Lalu saya akan kelompokkan dengan perintah select, masuk ke dalam kolom job ID dari tabel job history, lalu kita kelompokkan berdasarkan group by
uh, job ID. Nah, ini data yang sudah saya kelompokkan. Nah, IC akun menjadi satu karena sudah saya kelompokkan. Selanjutnya saya akan mencontohkan perintah group by ini diikuti dengan perintah count. Perintah count ini berfungsi untuk melihat atau mengetahui jumlah data. Nah, setelah saya mengelompokkan data job ID ini, selanjutnya saya akan buat jumlah data ini dengan cara select job ID, count, perintah count, kita buat inisial atau nama kolom jumlah, lalu kita buat dari tabel job history, lalu kita kelompokkan berdasarkan job ID. Nah, data yang kita sudah kelompokkan tadi sudah memiliki jumlah. Nah, seperti AC akun ini jumlahnya 2, AC akun 1, 2. Lalu ST cleric ini ada juga 2. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan atau mengelompokkan data menggunakan order by diikuti dengan kondisi where atau kondisi di mana letaknya data tersebut. Di sini saya akan mencontohkan kedua baris ini akan saya tampilkan, yaitu dengan cara perintah select job ID, count. Ini berfungsi untuk mengetahui jumlah data yang ada di tabel tersebut. Lalu kita buat nama alias atau nama kolom baru itu jumlah. Lalu kita buat from dari tabel job history. Lalu kita buat kondisi data tersebut atau letaknya menggunakan perintah where. Kondisi datanya yang saya akan tampilkan yaitu ini 101, kedua baris kolom ini. Kita buat nama kolomnya employee ID dengan inisial 101. Lalu kita kelompokkan berdasarkan job ID. Nah, nama kolom job ID dengan kondisi data atau letak data yang saya tampilkan ini di kolom employee ID 101 akan ditampilkan. Yaitu yang terakhir perintah group by, yaitu perintah untuk mengetahui jumlah data dari kedua tabel. Di sini saya akan mencontohkan tabel jobs dengan tabel employee. Di sini saya akan membuat atau menampilkan jumlah data yang ada di antara kedua tabel ini, yaitu jumlah data job title. Oke, langkah pertama kita akan membuat perintah select. Apa yang akan kita ketahui jumlahnya, yaitu kolom job title. Lalu kita buat fungsi count untuk mengetahui jumlah datanya dari tabel employees. Kita gabungkan ke inner by,
tabel kedua yaitu jobs on. Di dalam tabel jobs kita masukkan kolom yaitu job. Itu kita masukkan jobs ID. Dan di tabel yang kedua yaitu employee. Nama tabelnya job ID. Lalu kita kelompokkan berdasarkan job title. Nah, ini jumlah data yang ada di kolom job title. Contohnya kayak data accounting manager ini di antara kedua tabel tersebut jumlah datanya 1. Sales representative ini jumlah datanya 30. Oke, perintah yang terakhir yaitu having. Having itu digunakan untuk filter atau digunakan dalam kombinasi group by untuk membatasi baris. Jika keadaannya benar atau kondisinya benar. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan pada tabel employee. Nah, ini data yang ada di tabel employee, ada employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission, manager ID, dan department ID. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan maksimal gaji ya, maksimal gaji atau salary dari tabel employee. Nah, ini gaji paling tinggi yang ada di tabel employees, yaitu 24.000. Selanjutnya perintah minimum, select minimum, digunakan untuk nilai minimum. Saya akan mencontohkan minimum nilai gaji dari data tabel employees. Nah, ini gaji minimum atau terkecil yang ada di data tabel employees. Selanjutnya saya akan membuat perintah untuk menampilkan data yang sesuai kondisi atau kondisi yang saya buat. Di sini saya akan membuat kondisi di dalam kolom departemen. Di dalam kolom departemen kita buat minimum salary-nya. Kita buat nama inisial yaitu gaji. Lalu kita buat dari tabel employees lalu kita buat grup by department ID. Kita kelompokkan berdasarkan department ID. Lalu kita buat kondisinya minimal gajinya itu kita buat contohnya lebih besar dari 14.000. Nah, ini hasilnya. Berdasarkan kondisi ini ditampilkan nama kolom departemen ID dengan isinya yaitu 90 departemen ID-nya, dan gaji yang paling tinggi
paling tinggi dari 14.000 yaitu 17.000. Baiklah, video tutorial saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.